Baik, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga masih membahas tentang masa pra-remaja dan juga remaja pastinya ya nanti. Jadi kalau dilihat ini remaja adalah masa yang cukup paling panjang mungkin dalam hidup anak sampai ke dewasa dan ini perlu perhatian lebih dan pasti ceritanya macam-macam dari setiap keluarga. Nah kita mau sapa nih keluarga yang satu ini tentang ceritanya pada anak remajanya yang juga baru melewati masa pra-remaja. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu, Bapak. Di sini ada Bapak Andri dan juga Ibu Helen ya? Iya. Oke, Pak Andri dan Ibu Helen dan juga Marsha. Apa kabar? Baik ya, keluarga yang happy banget nih. Semangat jadi kita ya, semangat. Oke, aku mau nanya dulu nih ke Mami Helen. Nah, Mami Helen punya anak mungkin baru lepas dari pra-remaja, usianya 11 ya sekarang ya? Iya. 11 tahun. Biasanya nih anak perempuan suka curhat sama maminya. Ada nggak sih curhatan yang tiba-tiba baru terjadi terus kaget, wah anak saya ternyata udah besar ya, udah mau masuk masa remaja ya. Coba mami bisa cerita nggak ke kita? Ada sih, soalnya dia cerita juga bahwanya ada beberapa teman dia yang waktu kelas 5 ya, dia udah bilang, mami teman saya udah ada yang datang mens tuh. Oke. Iya, saya tanya, tahu nggak Masya apa itu menstruasi, mens? Ada sih katanya Bu Guru di sekolah ada dikasih tahu kisi-kisinya apa itu, dan dari sekolah juga ada kasih seminar tentang sex education buat anak-anak ya, biar anak-anak yang kelas 5 udah mulai tahu apa itu yang boleh dilakukan selama mau masuk remaja gitu. Dan saya juga jelasin apa yang harus dilakukan selama ini, nanti kalau udah mau menstruasi apa yang harus dilakukan gitu. Kalau ada yang nggak ngerti harus tanya ke orang tua gitu. Baik, jadi memang masa remaja ini pra-remaja, remaja ini erat kaitannya dengan pubertas dan untuk anak perempuan memang akan mengalami menstruasi secara fisik itu ya perubahannya nanti ya. Nah kalau Marsha sendiri nih Marsha, dari usia 8 ke 10, sekarang 11 ya, ada nggak sih rasanya aku kok kayaknya lebih sensitif ya kalau ada temanku bicara ini, atau orang tuaku misalnya papa yang biasanya nggak ngomongnya kamu biasa aja, happy-happy aja, nih kok papa kayaknya jadi galak ya gitu. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Marsha boleh ceritain nggak ke tante? Ada sih, yang pasti sih ada perasaan-perasaan kayak begitu, kayak udah mulai sensitif gitu dan kayak udah nggak mau diatur aja. Kadang-kadang tuh kayak suka pikir, aduh mami sama daddy tuh kayak ngapain sih ngatur-ngatur, aku tuh udah bisa sendiri gitu. Ya jadinya bener-bener kayak udah berasa mandiri banget, udah beda banget sih. Waktu kecil itu suka suka dempet-dempet sama mami sama daddy. Ya kan sekarang udah berani-berani kayak udah hangout sama teman-teman, jadinya udah nggak mau sama jadi lagi gitu deh, sama teman-teman juga gitu. Seru banget nih mami, Dedi. Aduh kayaknya Marsha udah males deh kalau diatur-atur nih. Dedi, aku mau tanya, biasanya nih ayah kalau anaknya udah mulai keluar rumah, udah mulai ada rasa cemas, apalagi usianya udah mulai masuk remaja, ada nggak sih kecemasan tersendiri nih dari Dedi pada Marsha? Ada kecemasan. Ada ya. Karena beberapa waktu lalu dia sudah mulai, istilahnya sekarang itu playdate. Playdate bersama dengan teman-temannya. Sebenarnya saya pun bicara sama maminya Marsha, waduh anak kita udah kumpul-kumpul loh dengan teman-temannya. Udah kelihatan bahwa satu masa yang tadinya anak-anak sudah mulai lebih besar, udah pengen perginya sudah sama teman-teman, dan itu pertama kali gitu. Nah, kami berdua berdiskusi, kemudian kami membebaskan juga dia untuk tetap bisa pergi playdate dengan temannya, asalkan bertanggung jawab. Ini dia, perlu kepercayaan yang lebih pada anak saat dia sudah naik fase gitu ya Anti. Apa yang dilakukan mami dan dedinya Marsha ini seperti apa sih menurut Anti? Jadi yang dilakukan ini sebetulnya memang wajar ya, dan ini memang menunjukkan bahwa orang tua nih peduli sama anaknya yang pra-remaja dan care banget sama anaknya gitu. Jadi dengan cara tadi itu mulai mendiskusikan, wah ini sudah mulai keluar, tapi kan tahu bahwa memang itu kebutuhan remaja, ya memang dikasih gitu ya, maksudnya diperbolehkan, tapi ya tadi itu misalnya contohnya nih, tahu
perginya atau ketemuannya sama siapa aja. Terus kalau bisa memang ada 1-2 anak yang memang kita tahu nomor teleponnya gitu kan, sehingga pada saat memang kita mencari anak kita dan telepon anak kita nggak bisa dihubungin, kita tahu akan menelpon siapa gitu. Dan akan lebih baik juga kalau di antara teman-teman dekatnya itu kita juga kenal nih sama orang tuanya gitu. Oke, jadi memang memantau tapi juga memberikan kepercayaan agar anak ini juga mulai bertanggung jawab ya Anti ya. Betul sekali. Nah, Mami Marsha, kalau dilihat ini kan sudah mulai harus mempercayakan sesuatu pada Marsha. Ada nggak sih memang yang selalu diingatkan, apalagi melihat Marsha pastinya kalau kita lihat ini sangat cerdas gitu ya, sudah mengerti, wah saya udah masuk masa ini, dan yang paling penting adalah dia memahami bahwa dirinya sudah ada perubahan emosi. Ya. Ada nggak sih kesulitan tersendiri untuk bisa menasehati Marsha di usia-usia saat ini? Ya saya sama dedinya sih pasti tiap kali ingetin Marsha ya, pokoknya sekarang ini kan teknologi kan canggih banget. Dan sekarang juga lagi PJJ online, jadi kebanyakan yang digunakan itu kan gadget semua. Jadi harus dengan bijaksana menggunakannya. Jadi jangan melihat situs-situs yang aneh atau dimanapun boleh tanya ke Dedi Mami. Jadi jangan bertanya kepada orang-orang yang tidak dipercaya gitu. Baik, jadi memang harus ada pemantauan, apalagi dengan gawai ya, semua bisa diakses gitu ya. Marsha sendiri menyikapi usia Marsha yang sekarang dengan mungkin tadi Marsha memahami bahwa aduh aku udah mulai ada perubahan emosi nih, ada perubahan juga mungkin kayaknya pengen jadi yang gini deh, udah mulai gede nih. Nah itu bersama orang tua, kalau bersama teman ada perubahan juga nggak sih? Atau justru kayaknya makin akrab nih sama teman-teman saat remaja? Kalau saat ini sih bakalan itu udah lebih akrab banget sih sama teman-teman. Dulu mungkin kan masih kecil jadi suka gosip-gosip gitu kan. Tapi sekarang tuh kayak udah lebih akrab. Udah sekarang tuh kan memang jarak jauh, jadinya kita udah sering zoom bareng. Terus juga nobar nonton bareng gitu, main bareng. Tapi walaupun melalui zoom tapi kayak tetap lebih akrab aja sih sama teman-teman, itu yang Marsha rasain. Oke. Jadi memang lebih akrab dengan teman-teman. Ini perlu juga kayaknya ya, pendekatan dengan teman-teman, melihat anak kita akrab juga dengan temannya. Nah mungkin Dedi mengenal nggak sih teman-teman Marsha? Kalau Mami mungkin tahu ya, biasa main ke rumah atau sering bersama Marsha. Kalau Dedi tahu nggak sih teman-teman Marsha? Aku mau tanya nih. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi rata-rata saya selalu mengajak Marsha untuk dia selalu menceritakan apapun, mau jelek, mau bagus, mau dia tahu, mau dia tidak tahu, dia selalu menceritakan apapun ke saya. Dia pun juga banyak menanyakan ke saya ketika dia juga bermain dengan teman laki, seperti sikapnya harus seperti apa atau bermain apa. Nah itu saya juga membebaskan dia juga untuk bisa bergaul sama siapa saja. Oke. Jadi Dedi dan Mami juga selalu terbuka untuk menerima curhatan Marsha, apalagi anak tunggal ya. Oke, di sini ada Anti Jovita sih. Kalau kita mungkin ada dari Dedi atau Mami ada yang mau nanya nggak nih tentang terkait tema kita hari ini, masa pra remaja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Siapa kira-kira yang mau nanya? Dedi atau Mami? Saya dulu ya. Oke, boleh Dedi. Silakan. Kebetulan mumpung ada Anti Jovita, jadi mau nanya nih kebetulan. Iya. Kebetulan mau nanya, Marsha kan adalah single anak satunya tunggal, di keluarga kami, anak tunggal dan perempuan pula gitu. Mungkin ada tips kah atau ada petunjuk mungkin yang bisa sharing buat kami bagaimana mengatasi pubertas dengan anak yang perempuan tapi dengan single, dia tunggal, anak tunggal gitu. Baik, gimana nanti Jo? Iya, makasih pertanyaannya nih Pak Andri. Tapi sebelum saya mau ini dulu nih, kasih ucapan salut nih sama Pak Andri sama Bu Helen nih, karena benar-benar tadi saya melihat bahwa bisa meletakkan kepercayaan sama Marsha. Nah ini penting banget sih di anak pra remaja dan remaja. Begitu dia tahu bahwa orang tua mempercayai dia akan menjaga dirinya. Itu otomatis gitu. Itu otomatis. Iya betul. Terus yang kedua tadi komunikasinya juga berjalan dengan sangat baik ya. Bisa cerita, bisa curhat ke mamanya, ke papanya tentang teman-temannya, itu asik banget deh. Asik banget. Iya betul. Nah berkaitan sama anak tunggal ini, jadi apa yang harus dilakukan terutama pada masa pubertas. Jadi satu, memang kalau anak cewek berkaitan sama pubertas, memang dia akan bertanya banyak tentang
tentang fungsi seksualitasnya kepada ibunya tentunya, karena di sini kan anak perempuan ya, jadi contohnya menjelaskan tentang menstruasi, kemudian kebersihannya, apa yang bisa dilakukan pada saat siklus tersebut, cara menghitungnya dan sebagainya, itu akan dijelaskan oleh mamanya, orang tuanya atau bundanya, karena memang yang paham kan tentang wanita memang ibunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ini memang anak tunggal gitu ya, dimana tadi Dika juga sudah menjelaskan bahwa pada masa pra-remaja atau remaja ini kan peran teman menjadi sangat penting bagi diri dia. Nah, kalau karena itu maka kepercayaan yang diberikan oleh orang tua juga sangat penting, bahwa tahu kebutuhan anak bergaul sama teman-temannya, terutama anak tunggal, dia di rumah nggak punya siapa-siapa untuk dia bercanda, bermain dan sebagainya gitu ya. Kalau kepada orang tua yang usianya jauh lebih dewasa dari dia berkomunikasi, tapi akan berbeda caranya dengan cara dia misalnya bercanda sama temennya, bermain bersama temennya. Oleh karena itu memang harus difasilitasi dan memang dibolehkan pada saat dia memang bertemu sama teman-temannya. Nah, dari situ biasa mereka juga akan cerita-cerita nih soal pubertasnya gitu. Iya. Seru. Jadi apa yang dilakukan oleh Papa dan Mama Marsha ini salut ya. Salut sudah banget sangat nih, udah tepat bagus. banget. Semoga bisa melalui masa panjang ini, masa remaja sampai ke dewasa. Terima kasih banyak Dedi, Mami, Makasih. Marsha. Semoga kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih Pak Andri dan Bu Helen kasih. ya. Senang sekali. Terima Iya, kasih. Bye-bye. Baik, seru banget ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih tentang masa ini. Masa ini ternyata banyak banget yang harus ditanyakan, dan pengalamannya juga harus, karena berbeda-beda pastinya setiap orang tua, pasti banyak hal yang menarik yang bisa kita gali ya. Benar Tapi banget. setelah jeda nanti. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.